Indonesia. Pernah nggak kalian berdebat di media sosial tentang isu tertentu? Atau mungkin menyampaikan pendapat di kelas, tapi temanmu berbeda pandangan? Nah, semua itu sebenarnya adalah bagian dari sikap demokratis loh. Dalam video ini, kita akan belajar bagaimana sikap demokratis itu ditujukan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, khususnya di era keterbukaan informasi seperti sekarang. Dalam UUD 1945, Pasal 28E ayat 3 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Artinya, setiap warga negara bebas menyampaikan pendapat, asal dilakukan dengan bertanggung jawab dan menghargai hak orang lain. Jadi, demokrasi bukan berarti bebas sebebas-bebasnya, tetapi bebas yang beretika dan berlandaskan hukum. Sikap demokratis itu terlihat ketika kita mau mendengarkan pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak, dan menghargai perbedaan. Sekarang, kita hidup di era keterbukaan informasi, di mana segala hal bisa diakses lewat internet, media sosial, dan berita digital. Tapi sayangnya, keterbukaan ini juga membawa beberapa tantangan, yaitu hoax, ujaran kebencian, dan perdebatan tidak sehat. Kita akan ke kasus pertama punya Pak Kominfo, jadi mengangkat pemberitaan yang beredar di media sosial itu. Berita hoax tentunya dapat merugikan dan menempatkan masyarakat. Berita hoax seperti televisi dan radio masih menjadi pilihan masyarakat untuk mengonfirmasi berita-berita. 1,9 juta remaja Indonesia yang mengalami masalah mental yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Para orang tua diminta lebih peduli dengan kesehatan mental buah hati mereka. Nah, disinilah pentingnya sikap demokratis. Dalam dunia digital, sikap demokratis berarti kita harus bijak dalam berpendapat, menyaring informasi, dan menghargai perbedaan pandangan tanpa menyebarkan kebencian. Rin, aku mau tanya nih sama pendapatmu kan. Menurutmu kenapa sih di era keterbukaan informasi seperti di zaman sekarang ini sikap demokratis itu harus penting banget? Karena informasi di zaman sekarang ini kan sangat mudah untuk menyebar ya. Maka dari itu, kalau masyarakat nggak demokratis, maka masyarakat itu bisa akan tersulut emosi, salah paham, ataupun ikut-ikutan berita hoax tanpa cek kebenarannya terlebih dahulu. Oh gitu ya, benar juga ya. Apalagi kan di Undang-Undang 1945 kan menjamin kebebasan untuk berpendapat kan. Tapi kebebasan itu juga harus dibarengi tanggung jawab kan. Iya benar. Contoh tanggung jawabnya itu sebelum kita share berita atau informasi terlebih dahulu tuh kita harus cek
sumber-sumber dari berita tersebut agar kita tuh tahu berita itu tuh termasuk berita hoax atau berita yang emang benar-benar real terjadi. Oke, setuju. Dan itu ada lagi, kalau kita kan biasanya lihat nih judulnya langsung kayak heboh gitu kan, ingin cepat-cepat nyebar, dan itu tuh kita jangan sampai melakukan hal itu. Kita harus cek terlebih dahulu baru kita memastikannya kalau ini benar-benar dari sumber yang valid, kita bisa menyebarkan berita tersebut. Itu juga bagian dari sikap demokratis ya, Iya, dengan mengutamakan kebenaran dan menghargai informasi yang akurat tadi. iya benar sekali. Nov, misalnya kan di media sosial atau ya di forum-forum debat ya, ada debat panas nih terus itu banyak yang saling serang gitu antar individunya. Kalau kamu mau ikut diskusinya, apa yang akan kamu lakukan jika kamu dalam posisi itu? Pertama ya, ini aku tuh bakal pelajari dulu informasinya dari dua sisi dulu. Yang pertama, itu aku nggak langsung percaya ya sama satu sumber itu tadi. Kalau aku mau berpendapat, aku tuh lebih milih buat pilih kata-kata yang sopan sama berdasarkan data sih. Keren ya. Tapi gimana kalau ada yang nyerang kamu secara personal nih? Aku nggak akan balas dengan kayak kata-kata kasar ya, itu bukan tipe aku banget. Kalau suasananya baru udah toksik banget, mending aku ajak diskusi aja sih, lebih tepatnya diskusi dengan tenang, nggak buru-buru atau nggak kayak memancing perdebatan lagi. Lebih tepatnya itu kalau ada berita-berita itu diskusinya tuh lebih tenang-tenang aja gitu loh. Atau enggak, kalau memungkinkan aku tinggalin aja kalau mereka masih nggak bisa dibilangin gitu. Oh, bagus banget ya Nov. Itu bagus banget Nov, karena menghindari konflik yang nggak perlu itu tetap harus terbuka untuk berdiskusi. Dan bagian itu merupakan bagian dari nilai demokrasi. Jadi hal itu tuh sejalan juga dengan semangat musyawarah di UUD NRI tahun 1945. Jadi kalau diambil kesimpulan itu berarti ada 3 hal utama ya yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa biar tetap demokratis di tengah informasi di era sekarang ini ya. Iya, benar banget. Pertama, kita harus bijak dalam memakai informasi dengan cara mengecek faktanya terlebih dahulu sebelum kita menyebarkan informasi yang kita dapatkan. Yang kedua yaitu menghargai perbedaan pendapat. Walaupun pendapat itu nggak sama dengan kita, pendapat itu kita harus tetap saling menghargai. Meskipun kita nggak setuju, kita harus tetap menahan diri dan tidak perlu berdebat dalam hal itu. Yang ketiga itu kita harus menyampaikan opini dengan santun tanpa tersulut emosi. Biasanya kan ada kan orang yang menyampaikan opini tapi dengan nada yang tinggi banget, gak tersulut emosi gitu, terpancing emosi. Setuju sih kalau menurut aku. Kalau semua mahasiswa itu bisa kayak gitu, berarti ruang informasi itu bakal jauh lebih sehat lagi ya. Iya dong. Intinya di era keterbukaan informasi, kita bukan cuma pengguna data, tetapi kita juga penjaga etika dan demokratis. Dan menjaga demokrasi di era keterbukaan informasi seperti saat ini. Oke, makasih Nova. Oke juga, makasih.